Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Saputra. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer kelas 1A. Adanya video ini saya ingin membahas tentang blockchain teknologi untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi. Kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, apa itu blockchain? Yang kedua, sejarah blockchain. Ketiga, fitur blockchain. Keempat, tipe blockchain. Dan kelima, cara kerja blockchain. Terakhir, kelebihan dan kekurangan. Apa itu blockchain? Secara harfiah, blockchain sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa asing yang terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu block dan kata chain yang berarti rantai. Blockchain dari bahasa Inggris ya. Block berarti block dan kata chain berarti rantai. Tujuan dari nama tersebut adalah untuk menggambarkan seperti apa cara blockchain sendiri. Teknologi blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan dan penyimpanan data dalam sebuah jaringan terdistribusi secara terenkripsi dan terdesentralisasi. Data yang disimpan dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus oleh pihak tertentu tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam jaringan. Jadi pada intinya, teknologi blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan dan penyimpanan data dalam sebuah jaringan terdistribusi secara terenkripsi dan terdesentralisasi. Masuk ke sejarah singkat blockchain. Ide tentang penggunaan blockchain sendiri dibentuk pada tahun 1991, di mana saat itu ada dua orang yang menulis dan menerbitkan sebuah jurnal yang berjudul Journal of Cryptography. How to Stamp a Digital Document. Kedua orang itu adalah Stuart Haber dan Westcott Stornetta. Awal mulanya, blockchain dimanfaatkan untuk digunakan pada Bitcoin dan dilakukan pengembangan pada sekitar tahun 2009. Pengembangan blockchain dilakukan oleh seorang Jepang yang bernama Satoshi Nakamoto. Masuk ke fitur blockchain. Blockchain memiliki fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, ada desentralisasi. Blockchain tidak dimiliki atau dikendalikan oleh satu entitas atau pihak tertentu, melainkan terdistribusi pada banyak node dalam jaringan. Yang kedua, terenkripsi, di mana data dalam blockchain dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi, sehingga sulit untuk diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Pertama adalah desentralisasi, yaitu lawan dari sentralisasi. Yang kedua adalah terenkripsi. Lanjut, yang ketiga, transparan. Semua transaksi dalam blockchain dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat dalam jaringan. Meskipun dapat dilihat oleh semua orang, tetapi kita sebagai pengguna tidak dapat melihat data real mereka atau pengguna lain, karena datanya sudah terenkripsi menggunakan kriptografi. Selanjutnya ada konsensus. Konsensus adalah suatu kesepakatan bersama dalam jaringan yang disepakati oleh para stakeholder di dalam jaringan untuk tetap menjaga sistem jaringan ini agar tetap beroperasi. Yang terakhir, immutable. Immutable merupakan karakteristik bersifat keamanan, yaitu data dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam jaringan. Itulah beberapa fitur blockchain. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain, cuma itu saya bahas beberapa saja. Masuk ke jenis-jenis blockchain. Yang pertama ada public blockchain, yang berarti blockchain dapat diakses oleh siapa saja dan tidak memiliki batasan pada siapa yang dapat bergabung dalam jaringan. Contohnya adalah blockchain Bitcoin dan Ethereum. Yang kedua ada private blockchain, bersifat lebih aman, di mana blockchain dibatasi oleh pihak tertentu dan hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki otorisasi. Contohnya adalah blockchain yang digunakan oleh bank-bank dalam industri keuangan. Yang ketiga ada konsorsium blockchain, artinya blockchain yang dimiliki oleh sekelompok organisasi atau perusahaan dan diproseskan secara bersama-sama. Contohnya, industri perbankan untuk melakukan transaksi antar bank.
Masuk ke cara kerja blockchain. Pertama, perangkat lunak blockchain mencatat transaksi yang merekam pergerakan aset fisik atau digital antar pihak dalam jaringan. Detail transaksi termasuk informasi seperti pihak yang terlibat, waktu, tempat, dan jumlah aset yang ditukarkan. 2. Langkah berikutnya melibatkan persetujuan dari sebagian besar serta di jaringan untuk memvalidasi transaksi. Aturan persetujuan ini ditetapkan di awal jaringan dan bervariasi tergantung pada jenis jaringan yang digunakan. Yang ketiga, setelah persetujuan dicapai, transaksi ditetapkan ke dalam blok yang dilengkapi dengan hash kriptografi sebagai tanda keamanan. Hash ini berfungsi sebagai rantai yang menghubungkan semua blok bersama-sama, sehingga tidak mungkin mengedit tanpa mendeteksi gangguan data. Proses ini membuat blok dan rantai terkait dengan aman. Yang keempat, pada langkah terakhir ini ya, sistem mendistribusikan salinan terbaru dari buku besar pusat ke semua peserta, memastikan transparansi dan keamanan data dalam seluruh jaringan blockchain. Jadi, itulah cara kerja blockchain. Masuk ke kelebihan blockchain. Yang pertama adalah keamanan tinggi. Data di blockchain aman karena sifatnya yang terdesentralisasi dan penggunaan enkripsi yang canggih. 2. Ada transparansi dan akuntabilitas. Terakhir adalah immutability. Sebenarnya ada banyak kelebihan dari blockchain ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari blockchain ini salah satunya adalah skalabilitas terbatas. Blockchain menghadapi tantangan dalam memproses transaksi dalam jumlah besar secara cepat. Jaringan seperti Bitcoin hanya dapat menangani sekitar 7 transaksi per detik. Selanjutnya ada biaya energi tinggi. Terakhir adalah regulasi. Blockchain masih relatif baru dan banyak negara belum memiliki kerangka regulasi yang jelas untuk teknologi ini. Itulah penjelasan saya tentang blockchain, teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.